Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Borneo dari kelas Fisika 2, dari kelas H. Saya berasal dari Prodi Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan magnet. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang medan magnet itu sendiri, konsep dari medan magnet, lalu rumus medan magnet, lalu contoh soal yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, dan yang terakhir saya akan membahas tentang kesimpulan yang telah kita dapat setelah kita membahas materi ini. Pertama, apa itu medan magnet? Jadi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet atau pengantar berarus listrik yang masih mengalami pengaruh gaya magnet. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ada sesuatu contoh magnet dengan kutub utara dan kutub selatan itu terdapat gaya yang mengitarinya. Nah, untuk satuan dari medan magnet itu sendiri yaitu dinamakan dari ilmuwan Nikola Tesla setara dengan 1 Newton per ampere meter dengan simbol T. Lalu ada pada komponen di gambar ini terlihat ada magnet batang, lalu kawat berarus listrik, lalu kumparan silinder. Lalu kita lanjut konsep dan garis medan. Jadi pada medan magnet sendiri itu mempunyai sifat garis gaya. Garis keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan, garis tidak pernah berpotongan satu sama lain. Lalu kerapatan garis, semakin rapat garis medan magnet di suatu titik, maka semakin kuat medan magnet atau induksi magnetnya. Kita lanjut. Arah dari medan magnet. Jadi untuk kita menentukan dari arah medan magnet sendiri itu kita menggunakan cara dengan kaidah ibu jari. Jadi gunakan kedatangan untuk menentukan arah induksi pada kawat listrik lurus berarus. Jadi seperti yang ada di gambar itu ibu jari menunjukkan arah dari arus listrik dengan lambat I, lalu 4 jari lain lengkung menunjukkan arah medan magnet dari B itu sendiri, yaitu medan magnet. Jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke rumus dari induksi magnet itu sendiri itu. Untuk kawat lurus berarus panjang, besar induksi magnetik pada jarak R dirumuskan sebagai B sama dengan permeabilitas vakum arus listrik per 2pi dan R itu sebagai jarak titik ke kawat. Nah, untuk satuannya sendiri dari yang pertama itu medan magnet itu satuannya Tesla atau bisa dibilang T. Lalu untuk permeabilitas vakum sendiri itu 4pi dikali 10 min 7 per ampere. Lalu untuk yang I itu arus listrik dengan ampere. Lalu yang terakhir adalah R atau jarak titik ke kawat dengan satuan meter. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana kawat lurus dilalui oleh arus 10A, titik pengamatan berjarak 0,1 meter, hitung besar medan magnetnya. Jadi kita tulis sini diketahui 10A dengan R-nya itu 0,1. Nah, langkah penyelesaian yang pertama kita substitusikan nilai ke rumus yang B yang udah tadi sebelumnya kita bahas. Itu dengan seperti yang saya cantumkan di sini. Lalu setelah kita mendapat hasil perkaliannya, itu menjadi kita sederhanakan lagi menjadi B sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5 pi 6 saat saya salah menyebutkan per 0,2. Setelah itu kita akan mendapat hasil akhir dari perhitungan yang telah saya jelaskan. Jadinya medan magnet yang kita dapat setelah menyediakan rumus tadi itu adalah B sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Lalu kita next. Jadi untuk kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan kita pada kali ini yaitu adalah yang pertama, medan magnet itu dihasilkan oleh magnet permanen atau arus listrik. Jadi medan magnet itu menghasilkan sebuah seperti arus listrik atau medan atau dia itu kayak seperti suatu efek yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Lalu selanjutnya itu arah medan ditentukan oleh kaidah tangan kanan. Yang dimaksud kaidah tangan kanan itu cara yang paling simpel bagaimana kita menentukan arah medan listrik, arah medan magnet dengan kaidah tangan kanan. Lalu yang selanjutnya besaran berbanding lurus dengan arus I dan terbalik dengan jarak R. Jadi medan magnet sendiri itu besaran yang kita dapat itu berbanding lurus dengan arus
tapi berbanding terbalik dengan jarak. Itu makanya di rumus, pada rumus yang bagai menyebut itu disebutkan arus, dan di paling bawah itu adalah jarak. Mungkin sekian dari presentasi yang saya jelaskan tentang medan magnet ini. Bila saya ada kurang kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melakukan sekalian. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.